Nah sekarang cara mengosongkannya gimana? Cara membersihkan kotorannya gimana caranya? Melawan kemaksiatan, artinya menghentikan kemaksiatan dan mengeluarkannya dengan taubat dan istighfar. Karena kalau antum berhenti tapi tidak ditaubati percuma. Hentikan dulu sumbernya. Apa sumbernya? Diantaranya maksiat. Nah setelah itu bersihkan apa yang sudah menempel di dalam dada, di dalam hati. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran dan dijelaskan kemudian oleh Rasulullah SAW. Kalla bal rana ala qulubihim. Dosa-dosa yang mereka lakukan itu kata Allah, sungguh telah menempel, mengotori hati-hati mereka. Nabi jelaskan, ran itu adalah nuktatun sauda, titik hitam. Setiap kali seseorang melakukan dosa dan kemaksiatan. Nah cara membersihkannya gimana? Wa intab, jika dia taubat, wastaghfar, dan kemudian dia beristighfar, saqula qalbuhu, hatinya akan dibersihkan kembali oleh Allah. Makanya Nabi tidak pernah berhenti istighfar. Dan sepantasnya yang tidak pernah berhenti istighfar itu kita. Karena hati kita dipenuhi dengan noda kemaksiatan dan dosa. Bersihkan dari noda-noda dosa dan kemaksiatan. Nah cara menghiasinya gimana jemaah? Ayo jemaah, kenapa? Banyak berzikir. Terus apa lagi? Baca Al-Quran. Terus apa lagi? Yu'ti malahu yatazakka, mengeluarkan hartanya untuk mensucikan jiwanya. Terus apa lagi? Saum. Terus apa lagi? Tahajud, kurban, sholat sunnah. Apa lagi? Memaafkan saudara muslim. Berbakti kepada kedua orang tua. Haji, ya haji jelas. Tapi kan nggak semuanya haji nih. Buktinya masih di sini. Tapi insya Allah berangkat haji, insya Allah ta'ala. Jangan khawatir. Jangan takut ya, haji itu pasti bagi yang diundang sama Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti. Gimana caranya? Cara Allah. Dan banyak yang sudah membuktikannya. Tapi antum perhatikan jemaah rahmatullah. Semua yang antum sebutkan tadi, itu adalah amalan yang dilakukan oleh seseorang yang berada di atas hidayah. Karena kalau antum tidak berada di atas hidayah, antum tidak akan melakukan amalan-amalan itu dan itu tidak akan keluar dari mulut antum. Betul? Taib, tulis dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad ayat yang ke-17. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina ihtadau zadahum huda. Dan mereka yang meniti jalan hidayah, ihtadau, mengambil hidayah, meniti jalan hidayah, maka yang Allah akan lakukan, berikan kepada mereka apa? Zadahum huda. Allah tambahkan hidayah kepada mereka. Wa atahum taqwahum. Allah datangkan kepada mereka ketakwaan. Lakukan apapun yang bisa antum lakukan dari kebaikan, maka hidayah itu akan senantiasa menghampiri diri antum. Ya, orang-orang yang lemah ketaatannya itu karena sebab dia meninggalkan jalan-jalan hidayah. Iya. Orang-orang yang futur itu adalah orang-orang yang perlahan tapi pasti dia melangkah menjauh dari sumber-sumber hidayah dan kebaikan. Makanya hidayahnya gak nambah. Ketika terasa berat mendekat kepada petunjuk, dia mundur, bukan dia memaksakan dirinya. Itu yang sebetulnya terjadi. Semakin jauh, semakin berkurang hidayah yang diberikan oleh Allah SWT. Dan berkurang juga lah ketakwaannya kepada Allah. Nah ada yang menginginkan itu di antara kita jamaah rahmatullah? Tidak. Maka lazimilah semua jalan-jalan hidayah dan kebaikan, meskipun tidak menyenangkan. Antum kalau di kajian itu kelihatan mana yang senang, mana yang tidak. Tapi nggak ada di sini, nggak ada. Di sini semuanya senang. Iya, anda nggak basa-basi, senang, berbahagia. Saking senangnya dan saking tenangnya, jiwanya sangat damai. Enggak, bukan tidur, tapi meresapi, bukan tidur. Iya, menghayati. Iya jamaah. Karena terkadang jiwa ini sulit menerima kebaikan itu. Berat untuk mendengarkan kebaikan. Tapi ketika dia tetap memaksakan dirinya, hidayah akan datang. Allah Subhanahu wa taala berjanji apa? Zadahum huda. Allah akan tambahkan petunjuk kepada mereka. Wa atahum taqwa. Allah tambahkan atau datangkan ketakwaannya kepada mereka. Makanya antum jangan beralasan apapun ketika berbicara hidayah, petunjuk dan kebaikan. Jangan cari-cari alasan. Jangan cari udzur. Jangan. Lakukan sekuat tenaga meskipun menyakitkan. Karena begitulah para nabi dan rasul, begitu jugalah para pengikut mereka. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya insyaallah. Amin.